Kita akhirnya sampai di Tiongkok. Iya, ini dia kota Huizhou. Kampung halaman ibu. Tapi kita mau kemana? Apa kita punya rumah di sini? Kita sudah nggak punya rumah lagi di sini. Tapi kita bisa pergi mengunjungi nenek buyut. Nenek buyut itu siapa? Nenek buyut itu ibunya nenek kamu. Oh, Kita udah hampir sampai. Hati-hati, ya. Bu, aku mau makan makanan barat. Di sini ada? Tentu saja ada. Apa di sini ada Dufan? Dufan juga ada. Makanan barat juga ada. Semua yang kamu suka makan dan mainkan di luar negeri. Lain waktu ibu antar kamu ke sana ya. Oke. Oke, ayo naik mobil. Bisa dibongkar pasang, ya? Ya ampun, canggih banget. Naiklah. Haoyu, matikan iPad-nya. Kamu udah lupa, ya? Sebelum kita pulang ke rumah. Bukannya kamu udah diskusi semuanya sama ibu? Nanti setelah kita pulang, kalau ibu minta tolong orang lain buat jagain kamu. Kamu harus nurut banget, ya? Apalagi main iPad-nya harus dikurangi ya. Kamu lupa, kan? Iya deh, aku nggak main lagi sekarang. Anak baik. Haha. Sini, Haoyu. Nenek, Masuklah. Haoyu, cepat masuk. Tutup pintunya. Nek, aku pulang. Mei? Kamu benar-benar Mei? Aku pasti lagi mimpi, kan? Nek, nenek gak mimpi. Cucu perempuan nenek yang udah pulang. Cucu nenek yang baik. Sini, anak pintar. Panggil dia nenek dulu. Nenek buyut. Kenapa kamu? Anak ini? Dia itu cucuku. Cucu laki-laki. Iya, Nek. Wah, udah besar, ya, sekarang. Sini, nenek peluk. Amei, kamu pergi terlalu lama. Nenek selalu menunggumu. Maafin Ame, Nek. Amei pergi begitu lama, tapi nggak pernah kasih kabar. Gimana caranya nenek bisa nemuin Amei? Nenek dan seorang teman lamaku. Hubungi aku. Dialah yang bantu nenek nemuin kamu. Katanya kamu ada di panti jompo? Di mana ayah anakmu? Sekarang aku sendiri. Aku dan ayah anakku sudah lama bercerai. Ya. Kali ini aku kembali.
dan gak akan pergi lagi. Oke? Aku pulang kali ini untuk mengurus Hao-yu. Aku masih ada urusan di Amerika. Aku harus balik lagi. Aku nggak bisa ngurus dia. Kamu sudah hubungi Tian Heng? Sudah kutelpon dia. Bertahun-tahun. Nomor telepon rumahku nggak pernah ganti. Tapi dia nggak pernah balas. Aku nggak tahu harus cari dia atau nggak. Aku takut dia sudah menikah. Tapi dia selalu memikirkanmu. Sudahlah, Nek. Tolong jangan bahas ini lagi, ya? Dari dulu dia selalu benci aku. Itu kan sudah bertahun-tahun lalu. Dia itu orangnya susah move on. Nenek punya nomor HP-nya. Kamu telepon dan hubungi dia. Jelaskan semuanya baik-baik. Nek, ngapain sih masih nyebut-nyebut dia? Lagian, udah bertahun-tahun berlalu. Memangnya masih ada yang perlu dijelasin? Terus, kamu mau ngapain anak ini? Aku udah mikirin semuanya. Kamu gak usah khawatir. Gimana kalau biarin dia tinggal sama aku aja? Mana bisa begitu? Kamu emosi sendiri ngurus. Gimana mau ngurus dia? Tenang aja, aku udah ada rencana. Kesana dan mainlah yang benar. Nenek tunggu ya. Dek. Ini loh. Ini shawl sutra yang aku beliin buat nenek dari Amerika. Nenek suka? Suka. Cantik banget. Aku belum sempat nanya. Kamu balik kali ini. Kira-kira bisa tinggal berapa lama? Nenek, lihat deh. Baru turun dari pesawat, aku langsung lapor ke nenek. Tunggu urusan anak ini beres. Aku pasti bakal sering jenguk nenek, ya. Udah, jangan nangis, Nek. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Permisi, saya mau satu kamar. Terima kasih. Mau yang ranjang besar? Oke, mohon tunggu sebentar. Terima kasih untuk tanda pengenalnya. Ini kartu akses kamar Anda. Liftnya di sebelah sana. Selamat menikmati masa ingat Anda. Makasih. Haoyu, udah selesai cuci tangan belum? Coba lihat sini, sayang, udah bersih? Iya, bersih banget kan? Aku mau nonton TV. Oke, sini, remote-nya di situ. Ngapain sih nahan-nahan masuk angin? Efektif hanya dalam 30 menit. Redakan segala macam jenis masuk angin. Ini nih yang paling penting. Apa sih intinya? Gue belum pernah lihat cewek tajir secantik ini sebelumnya. Tunggu dulu deh. Haoyu, mundur lagi ke yang tadi. Mantap, gue punya jurus baru nih. Nah, ini dia. Udahlah, nggak usah dipikirin. Emangnya ini skill ya? Jelas-jelas skill.
Gue emang udah pasti nggak bisa begitu. Jadi, dia itu siapa? Istriku, Dia itu teman nyokap gue. itu sih pada dasarnya pelecehan seksual. Dia digebukin sampai orang manggil polisi, dan sekarang udah ditahan. Sebentar lagi akan dijatuhi hukuman. Paling cepat 10 tahun penjara. Kalau berat, bisa seumur hidup tanpa batas waktu. Oke, kita hentikan topik ini dulu untuk hari ini. Kalau semuanya masih mau dengerin. Selanjutnya gue akan lanjut cerita tentang 7 petapa hutan bambu. Makasih buat yang lainnya. Kita cukupkan dulu hari ini ya. Terima kasih semuanya. Hebat. Bagus banget, Syuhada Liang. Ceritanya makin seru aja. Acara ini bakal meledak, enggak sih? Tuhan aja nggak kuat lihatnya. Makasih ya. Wu Xiping, makasih banyak loh. Syuhada Liang, ini ponselmu. Makasih. Gak apa-apa, aku dulu ya, masih sibuk. Oke. Kamu datang. Lagi lihat apa? Lihat kamu. Kurus. Kurus itu bagus. Kurusan dikit aja kamu pasti makin cantik. Tapi kok pucet? Mungkin masih jet lag kali ya? Udara di Tiongkok juga kurang bagus. Kok kamu nggak bilang sih pas mau pulang? Kan bisa kujemput ke bandara. Naik taksi aja udah enak kok. Kemarin pas aku nyalain TV di hotel, isinya cuma kamu mulu. Itu rekaman ceramahmu buat stasiun TV. Bagus banget. Kamu, baik-baik aja di sana? Baik. Cuma kadang suka kesepian aja. Aku sering merindukanmu. Terkenang masa muda kita. Dan segala suka duka di dalamnya. Aku ke kamar mandi dulu. Ah.
Awalnya kupikir aku tak mencintainya. Aku hanya kebetulan jadi istrinya. Aku tersiksa. Aku sangat bingung. Aku ingin lagi. Aku juga ingin balas dendam padanya. Aku kabur ke Amerika dengan seorang Tionghoa Amerika. Setelah ku tinggal dengan orang itu beberapa lama, dia tiba-tiba hilang sama sekali dari hidupku. Tapi tak apa. Kurasa sekarang aku bisa hidup cukup baik sendiri. Aku hanya kadang merindukanmu. Juga merindukannya. Kamu sudah terlalu menderita. Yang paling tak bisa kulakan saat ini, itu anakku. Aku harus mengurusnya sendirian di Amerika. Aku juga harus bekerja di majalah. Anak ini menemani pengembaraanku. Dia juga sangat menderita. Kapan kau akan kembali ke Amerika? Sebentar lagi. Ada yang bisa ibu bantu? Ibu nggak nyangka bisa ketemu kamu lagi di sini. Setelah ngomongin semua yang dulu, rasanya beban di hati ini benar-benar lepas. Jauh lebih lega sekarang. Haoyu? Kamu belum tidur, nak? Iya. Ibu, minum dulu. Kenapa belum tidur? Aku nungguin ibu pulang. Maafin ibu ya, sayang. Semenjak pulang, ibu belum sempat ngajak kamu jalan-jalan. Nggak apa-apa, Bu. Aku tahu ibu lelah. Ibu urus aku dari kecil. Sekarang aku udah besar, giliran aku jagain ibu. Aku janji nggak akan biarin ibu kecapean lagi. Sayang, kamu tahu? Kamu itu kebanggaan terbesar dalam hidup ibu. Ibu, aku ngantuk. Tidur ya, Bu? Tidurlah. Anak baik. Maafin ibu ya, nak. Ibu nggak bisa nemenin kamu sampai dewasa. Ibu sayang banget sama kamu. Suka apel. Harus dikupasin kulitnya. Nggak suka makanan pedas. Juga nggak suka makanan dingin. Dia alergi ringan sama kacang. Telurnya cuma mau yang direbus. Bukan yang dimasak dengan cara lain. Suka banget main game. Tapi selalu ingetin dia buat jaga mata. Selalu dongengin dia sebelum tidur.
dua hal. Sekretaris Tian, ada yang nyariin Anda. Siapa? Anak kecil. Anak kecil? Ada perlu apa dia sama saya? Saya nggak ngerti dia ngomong apa. Memangnya dia bilang apa? Katanya dia anak Anda. Anak saya? Iya, Sejak kapan saya punya anak? Kamu itu ya? Mau jelaskan langsung saya. Cepetan suruh dia pergi. Saya masih mau rapat sebentar lagi. tapi katanya mamanya yang nyuruh dia ke sini. Siapa sih sebenarnya? Katanya sih namanya Hao Mei. Hao Mei? Iya, Suruh dia masuk. baik. Sekretaris Chen, ini dia orangnya. Kamu Tian Heng? Iya, saya Tian Heng. Kalau gitu, keluar dulu sana. Saya Tian Heng. Ayah. Hei, tidak. Anak ini salah ngomong. Saya bukan ayahmu. Iya, Mama bilang. Tian Heng itu ayah baruku. Dia suruh aku cari ayah baru. Bagus, teman kecil, silakan duduk dulu. Kamu bilang ibumu itu Hao Mei? Lalu kemana ibumu pergi? Dia sudah terbang kembali ke Amerika. Dia pergi? Kenapa? Mama bilang dia ada urusan penting. Bahwa aku jadi tidak nyaman. Jadi, dia suruh aku kesini cari kamu. Mama suruh aku kasih surat ini buat kamu. Dabao. Sekretaris Chen, hei. Siapa ini? Aku Hao Yu. Dia itu ayahku. Hei, jangan dengar omongan anak kecil bikin kacau. Aku bukan ayahnya. Kamu bukannya masih lajang? Kok bisa tiba-tiba muncul anak? Bukan itu. Apa urusanmu mencariku? Kepala Jiang. Iya, ada urusan. Saya kebetulan dari wakil wali kota Hi. Rapat yang tadinya sudah dijadwalkan itu, ditunda setengah jam. Saya sengaja kesini kasih tahu Anda. Oh, Kepala Jiang. Kamu ini benar-benar tahu segalanya di kompleks kantor kita, ya? Ah, kapan rapat ini diadakan? Perlu juga ada yang kasih tahu aku, ya? Haha, haruskah aku berterima kasih padamu? Iya, jangan sungkan. Apa yang harus disyukuri dari kita berdua? Bukankah kamu selalu bantu aku? Aku ini cuma batu bata untuk Huisho kita. Kemana aku dibutuhkan, ke situ aku pindah. Haha, apa kau tidak takut orang lain pindahkan kau ke Jamban? Takutnya minta ampun, aku. Tapi, yang lebih kutakut, kepala dipukul batu bata dari belakang. Haha, UPS. Baiklah kalau itu, aku tak ganggu lagi. Nikmati kebahagiaanmu. Wah, lihat deh, lucu banget anak ini. Dadah. Tenang aja, aku sudah ada banyak ongkos sama kamu. Oke. Cari gara-gara? Nih, Cari gara-gara apaan? kenapa? Makan coklat. Telepon mamamu. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tian Heng. Udah lama banget kita nggak ketemu. Apa kabar? Aku tahu, kamu pasti masih mikirin soal kepergianku waktu itu. Aku mohon padamu, demi masa lalu kita sebagai suami istri, tolong jaga Haoyu baik-baik, ya. Dia itu anaknya pengertian, kok. Nggak bakal ngerepotin kamu. Aku tahu permintaan ini tiba-tiba dan keterlaluan. Bagaimanapun, kita udah bercerai. Tapi, aku benar-benar kepepet. Di kota ini, selain ibunya yang udah berumur 80 tahun ke atas, aku udah nggak punya saudara lagi. Selama masa ini, aku cuma bisa menitipkan Haoyu padamu. Aku harap kamu bisa mengerti. Tian Heng, kamu harus jaga dia baik-baik demi aku. Terima kasih. Aku akan selamanya berhutang budi padamu. Hao Mei. Ada apa? Itu.
Namamu Hao-yu, kan? Bukan ayahmu yang di Amerika. Kenapa dia nggak peduli sama kamu? Aku tahu. Kamu tahu apa? Aku cuma tahu, kamu itu ayahku. Jangan pakai begitu lagi. Aku bukan ayahmu. Terus, aku harus gimana sekarang? Aku harus meeting dulu. Nanti kalau ada yang tanya lagi, jangan bilang aku ayahmu. Tapi, kata mama, Sekarang, kamu harus dengerin om-om ya. Nanti kalau ada yang tanya lagi, bilang aja aku om MU. Lagi pula, aku memang om MU. Iya, kan? Ayahmu itu, ibumu. Di Amerika. Di Amerika. Pria itu, nanti. Maksudnya, ayahmu itu, ngerti? Aku meeting dulu. Kamu duduk manis di sini. Gak boleh lari-lari ya. Tante Wu pergi. ah, baru aja pergi. Ibu, aku kangen ibu. Iya, aku nggak akan bilang. Terus, besok kamu, Kenapa? Siapa yang nelpon kamu? aku nggak nelpon. Nelpon ibumu? Hei, hei, hei. Kamu udah dikasih makan belum? Udah. Ibumu masih di kota Huizhou? Iya atau enggak? How you? Dengerin Om. Kamu gimana? Kasih tahu Om, ibumu di mana? Om bisa antar kamu buat ketemu ibumu, ya? Tapi kamu bisa kasih tahu Om aja, ibumu di mana? Mama nggak boleh kasih tahu kamu. Kamu mau bunuh aku? Ayo, ayo, naik ke rumah dan tidur. Halo Nek, aku Heng. Oh, ini Tian Heng. Ah, Tian Heng. Nggak bilang. Jangan bilang aku di sini. Apa Hao Mei nelpon Nenek? Oh, aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Nek, Nenek denger aku nggak? Dengar. Aku nggak tahu keadaannya dia. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, Nenek tidur sebelah sana. Ah, dadah. Hei. Ada apa ini dengan kalian berdua? Aku benar-benar nggak ngerti. Katanya kamu titipin Hao Yu di tempatnya. Tapi kamu nggak ketemu dia? Ah, iya, benar. Aku tuh nggak mau ketemu Tian Heng. Aku nggak tahu harus ngomong apa kalau ketemu dia. Udah, nggak usah dipikirin. Untuk sementara, Hao Yu cuma bisa dititipin di tempatnya. Sini, biar aku pijitin kamu. Aku pengen banget setiap hari bisa begini sama kamu. Nenek harus bahagia, ya. Kita harus nikmatin waktu kita bersama-sama. Bahagia? Nek, pejamkan mata dan istirahat dulu, ya. Lihat ke jendela kamar sebelah sana. Hujannya udah turun. Ayo, minum dulu. Masih agak panas, nih. Biar aku yang taruh dulu buat kamu.
Makan apel, yuk. Ah, dipegang, dong. Lalu dia mulai pakai tali yang diikat di balkon buat balik. Tapi, tali yang udah diikat di balkon itu, kok bisa lepas ya? Itu memang gampang banget. Bisa aku jelasin ke kamu. Sepotong tongkat diikat di ujung depan talinya. Xiaoyu, Xiaoyu. Pak Tian, Xiaoyu hilang. Barusan apa yang terjadi? Aku mau belanja sayuran. Waktu kamu pulang pintunya nggak dikunci, terus nggak ada orang. Kamu tadi di mana? Hei, aku cuma duduk di sofa. Aku nggak jadi belanja, pintunya nggak dikunci. Pas balik, udah nggak lihat siapa-siapa. Udah dicari di halaman? Tanpa aku yang nyariin ke atas ke bawah. Perempuan. Xiaoyu, 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 Xiaoyu. Dia pergi kemana? Xiaoyu. 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 Kamu di mana? Xiaoyu, 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 Xiaoyu. Haoyu. 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 Hei, Pak Kuda. Hei, ini Tian Heng. Maaf, aku ngerepotin kamu lagi. Anak kecil yang aku bawa pulang beberapa waktu lalu itu. Kamu ingat? Anak mantan istriku. Anak itu kabur. Nggak bisa ditemukan. Aku udah nyariin di rumah dan di komplek perumahanku. Bisa bantu aku nyariin dia, nggak? Oke, makasih ya. Hei, Bu Emma. Kamu tunggu di rumah aja ya. Siapa tahu dia lagi. Langsung telepon aku. Baik. Hiu. Apa dia udah balik? Belum. Aku lagi minta bantuan polisi. Mereka juga lagi nyariin dia. Tolong telepon aku secepatnya ya. Mendung. Mendung.
Nak. Pelayan. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Erying. Oh, bisa begini? Udah 5 jam lebih, belum ada kabar sama sekali. Kamu duduk dulu ya. Sekretaris Tian, aku saranin kamu jangan panik dulu. Tenang aja, kami sudah kerahkan banyak polisi. Polisi lalu lintas di jalan juga sudah dikasih tahu. Mereka udah diminta buat awasin. Tenang aja, pasti ketemu kok. Enggak. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak ini, aku nggak bisa jelasin ke mamanya. Aku paham banget perasaan kamu sekarang dan... Halo? Oh, ketemu. Kamu di mana sekarang? Bagus. Hati-hati di jalan. Anak baik saja. Jangan khawatir, nggak apa-apa. Di perjalanan. Tian Mingshuo. Maaf, aku mau ngomel sedikit nih. Pekerjaan itu penting. Tapi anak harus tetap diperhatikan. Jangan biarin anak jalan-jalan sendirian lagi. Berbahaya banget tahu nggak? Kamu ngerti nggak akibatnya kalau diculik orang jahat? Ya udah, Masuk. Hey, how you? Gimana sih? Kamu tuh ya? Kamu tahu nggak sih mama sampai panik setengah mati? Sekretaris Tian, jangan dimarahi anaknya. Aduh, Jangan nangis, jangan nangis. ini ketemu di mana? saya temukan dia di jalan menuju bandara. Terima kasih udah repot-repot. Nih, untuk itu. Terima kasih banyak, ya. How you? Lain kali jangan kabur lagi. Dengerin papa. Di luar itu rentan dan bahaya. Kamu harus jadi anak baik. Oke, sekarang pamit dulu sama papa. Dadah. Dadah. Masih. Pak MA, saya permisi dulu. Bentar deh. Makasih, sudah berangkat aja. Ayo, jadi anak pintar. Makasih banyak ya. Hei, makan semangkuk mie ini. Wangi banget, kan? Siapa lagi yang belum makan malam? Cicipi dulu. Jangan lagi. Sini. Cepat ke sini, makan mie-nya. Nanti bisa pingsan kalau nggak makan. Terserah mau makan apa enggak. Bersin. Kamu masuk angin. Masuk ini, keluyuran semalaman. Nggak seru? Aku nggak mau kabur lagi. Dengar ya, aku udah nggak sanggup ngurusin kamu. Besok aku antar kamu ke panti asuhan. Aku mau pulang ke Amerika. Kalau gitu, anterin aku ketemu mamamu. Aku titipin kamu ke mamamu. Biar mamamu yang bawa kamu ke Amerika. Kalau enggak, besok kamu ikut aku ke panti asuhan. Di mana mamamu? Aku nggak tahu. Kalau gitu, kamu tunggu lagi. Aku akan antar kamu ke panti asuhan. Cepetan. Kamu, IT kamu gimana? Apa sih mau? Aku udah kenyang. Aku harus sekolah. Aku harus sekolah besok. Bisa nggak sih jangan buru-buru? Ini Tiongkok. Semua harus pelan-pelan. Paman. Tapi sebenarnya aku ingin bilang soal di mana ibumu berada. Cuma,
Aku sudah janji sama ibu untuk tidak memberitahumu. Kamu marah, ya? Cepat habiskan makannya. Setelah selesai, nanti aku antar kamu ziarah ke leluhurmu. Siapa leluhurnya? Leluhur ya? Nenek buyutmu dari pihak ibu. Hong Mei pergi. Hong Min. Turun, ada tamu. Siapa? Masuk. Nenek. Namanya Hao Yu. Dia anaknya Hao Mei. Panggil Nenek. Nenek. Tian Heng. Hao Mei itu sudah tiada. Hao Mei memang pernah ke sini. Dia datang kemarin. Tinggal bersama saya semalaman. Katanya, dia sudah lega. Dia bilang, kamu akan jadi yang terbaik untuk anaknya. Lalu dia pergi. Makanya kemarin aku telepon, mau langsung kasih tahu. Tapi kenapa kamu nggak bilang? Ini yang dia tinggalkan untukmu. Tian Heng. Saat kamu membaca surat ini, aku sudah pergi dari Huizhou. Hidup memang sulit ditebak. Kita pernah punya hari-hari yang bahagia. Sayangnya, kita berdua sama-sama nggak tahu caranya menghargai. Lalu aku pergi. Kamu pikir kamu sudah menemukan hidup idamanmu. Tapi nggak lama setelah sampai di Amerika, aku tetap jadi pria yang paling kamu benci. Kita putus. Pria Tiongkok itu memang nggak bisa diandalkan. Pria Tiongkok di luar negeri juga sama aja. Aku selalu bergantung sama Hao Yu. Demi Hao Yu, aku juga menjalani hidup sendiri. Awalnya aku berniat gak akan menghubungimu lagi seumur hidupku. Aku merindukanmu. Aku tahu kamu membenciku. Semua tergantung nasib. Aku sakit. Penyakit yang sangat parah. Mungkin umurku nggak akan lama lagi. Aku pergi menemui nenek. Aku tahu selama ini kamu yang merawatnya. Terima kasih, Tian Heng. Aku punya utang budi padamu. Dan sekarang, aku harus terus berutang.
Apa yang terjadi waktu itu cuma permainan takdir. Nggak seharusnya semuanya disalahkan padamu. Hao Yu bilang padaku, kamu baik padanya. Aku jadi lega. Kita pernah hidup bersama, saling mencintai. Untuk itu, sayangi Hao Yuku baik-baik. Aku harus segera kembali ke Amerika buat berobat. Tunggu aku menghubungimu. Kalau aku bisa keluar dari rumah sakit. Kamu di sini sama nenek. Aku pergi ke bandara mengejarnya. Pergi, cepat, cepat. Lagi pula, aku ingin memberitahumu. Antara aku dan pria itu, sebelum kita bercerai, tidak terjadi apa-apa seperti yang kau bayangkan. Aku tidak mengkhianatimu. Dulu tidak ada penjelasan, karena aku ingin menjauh darimu. Karena aku benci pengkhianatanmu padaku sebelumnya. Kita pernah muda, pernah saling mencintai, pernah saling membenci. Sekarang aku ingin bilang, menikahimu tidak pernah aku sesali sejak awal. Semoga kita punya kesempatan bertemu lagi. Kalau aku masih hidup. Ami. Amei. Saya. Tolong tunjukkan kartu registrasinya. Pang Mei. Tian Heng. Kalau aku masih hidup, saat aku kembali nanti, apa aku masih bisa bertemu denganmu? Haulan, kembalilah.
Saat kau membaca surat ini, aku sudah tiba di alam sana. Aku harap kau bisa membantuku merawat Hao Yu baik-baik. Dialah yang paling aku khawatirkan. Di sepanjang hidup ini, aku bukan istri yang baik untukmu. Kau pergi begitu cepat. Tinggalkan seorang anak padamu. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Ah, ah. Kenapa kau ingat? Apa ini pertama kalinya kita naik perahu di dermaga ini? Tentu saja aku ingat. Tahun kedua kuliah. Kau, aku, dan Hao Mei, kita bertiga keluar naik perahu kecil. Kenapa? Coba pikirkan dulu. Seperti apa dermaganya? Lihat dermaganya hari ini. Wow, perubahannya besar sekali ya. Dermaganya sudah berubah. Orangnya juga sudah berubah. Aku rasa orangnya tidak banyak yang berubah. Menurutmu sifatku selama bertahun-tahun ini masih seperti ini? Kenapa? Bagaimana kabar Hao Yu? Lapor. Anak itu. Sifat dan temperamennya sangat berbeda denganku. Susah sekali diatur. Anak yang normal. Wajar saja kalau temperamennya sedikit-sedikit. Lagian, anak ini sudah lama tinggal di luar negeri. Pendidikan di luar negeri kan beda dengan di negara kita. Iya kan? Kau harus beri dia waktu untuk beradaptasi. Oh, Hao Mei. Kalau kamu mau cepat pulih, harus sering-sering datang ke sini. Anak seusia ini butuh banget sama ibunya. Ada kabar soal Hao Wen. Ada kabar? Bagaimana? Dia membaik? Meninggal setengah bulan yang lalu. Ah, dokter yang merawatnya ngasih surat wasiat. Sama barang-barang penting yang udah dikirim balik. Dan abu kremasinya. Awalnya kita berdua bilang mau jagain dia baik-baik. Tapi kita berdua sama sekali gak ada yang ngelakuin. Aku udah beliin dia makam. Besok kita pergi nganterin dia bareng-bareng, ya.
Tian Hao. Mulai sekarang, kamu harus baik banget sama Hao Yu. Bilang, enak. Sini, lihat. Di sini, Mama bakal kelihatan tua nggak, ya? Mama gak kedinginan kok di sini. Di sini hangat. Dia nyaman banget di sini. Ma. Aku kesini buat lihat Mama. Lihat, Ma, aku udah makin tinggi. Sekarang bahasa Tiongkokku udah makin lancar. Ayah bunda bilang, Mama pergi ke alam sana. Awalnya aku sedih banget. Tapi mereka bilang, di alam itu, penyakit Mama bakal sembuh. Nggak akan sakit lagi. Jadi, aku nggak sesedih itu lagi. Xiao Mei. Jangan khawatir. Aku akan rawat Hao Yu baik-baik. Aku gak peduliin Om Song lagi. Dia anak yang baik banget. Pintar juga. Dia pasti tumbuh jadi pria sejati nanti. Tapi setelah itu, Om, boleh gak anterin aku ketemu ibuku sebulan sekali? Boleh. Om Tianrong, Om itu orang baik? Kenapa? Gak apa-apa kok, Om Tianrong. Kamu masuk angin? Kalau lagi gak enak badan, bilang aja, ya. Fei Yu, kamu udah biasa makan makanan Tiongkok di TK? Iya, udah biasa kok. Bagus deh. Om Tianlong, boleh aku nanya sesuatu gak? Om bilang Om bakal nikah suatu saat nanti? Iya, emang gak semua orang nikah? Terus, Om bakal nikah sama orang yang kayak gimana? Otak kecilmu ini mikirin apa sih tiap hari? Tadi ada anak yang bilang ke aku, pernikahan itu kuburan cinta. Pas udah nikah, cintanya bakal mati gak sih? Anak macam apa sih yang ngomong gitu? Xiao Yu, denger ya. Kamu pelajarin aja yang diajarin guru. Jangan sok-sokan belajar yang aneh-aneh. Yah, cuma pertanyaan yang gak ada jawabannya. Hidup itu ribet ya. Om itu orang baik. Pasti Om bakal nikah sama yang terbaik di dunia. Makasih ya.